Halo dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu ketakutan paling mendasar manusia, menghilang tanpa jejak. Kita tidak berbicara tentang satu orang yang hilang, melainkan seluruh komunitas, desa, atau bahkan koloni. Ini adalah kisah-kisah di mana sebuah pemukiman ditemukan dalam kondisi utuh, makanan masih di meja. Pakaian masih tergantung, tetapi keheningan yang mematikan meliputi segalanya. Barang-barang berharga tidak tersentuh, mengesampingkan perampokan, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan besar. Kemana perginya mereka? Inilah 3 kasus desa hilang paling terkenal sepanjang sejarah. Kita mulai dari kasus yang menjadi batu penjuru misteri Amerika koloni Roanoke, yang dikenal sebagai The Lost Colony. Pada tahun 1587, lebih dari 100 pemukim Inggris mendarat di Pulau Roanoke. Dilepas pantai Carolina Utara, dipimpin oleh Gubernur John White setelah membangun pemukiman. White harus kembali ke Inggris untuk mendapatkan perbekalan tambahan. Rencana awalnya, ia hanya pergi sebentar. Namun, karena pecahnya perang dengan Spanyol, John White baru bisa kembali 3 tahun kemudian, pada tahun ke-1590. Bayangkan kengerian yang dirasakannya. Saat White akhirnya menginjakan kaki kembali di pulau itu, seluruh pemukiman itu lenyap. Tidak ada mayat, tidak ada pertempuran, hanya keheningan. Satu-satunya petunjuk yang ia temukan adalah kata misterius Sir Olen yang diukir di tiang kayu. Croatoan adalah nama pulau terdekat yang merupakan rumah bagi suku asli Amerika. White mengira mereka pindah ke sana, tetapi badai menghalanginya untuk menyelidiki lebih lanjut, dan ia terpaksa kembali ke Inggris. Misteri ini bertahan selama berabad-abad. Teori paling kuat menyatakan bahwa para pemukim itu yang menghadapi kelaparan dan penyakit akhirnya berasimilasi dengan suku asli, seperti suku Croatan atau suku lain, meninggalkan identitas mereka untuk bertahan hidup. Meskipun bukti baru-baru ini mendukung teori ini, kejelasan nasib mereka tetap diselimuti legenda. Beralih ke utara yang beku, kita memiliki kisah desa danau. Anjikuni di Kanada tahun ke-1930, kisah ini diceritakan oleh seorang pemburu bulu bernama Joe Labelle. Labelle yang mengenal desa Inuit ini mampir untuk mendirikan tenda. Namun, ketika ia tiba, tidak ada sambutan. Desa itu kosong. Semua tanda menunjukkan bahwa penduduknya baru saja meninggalkan segalanya. Labelle menemukan panci berisi makanan yang masih tergantung di atas api unggun yang sudah padam, seolah-olah api itu padam sendiri. Yang lebih mengerikan, Labelle menemukan kuburan desa itu dibongkar dan isinya dikosongkan. Jasad-jasad itu lenyap. Beberapa anjing penarik kereta ditemukan mati kelaparan di dekatnya. Padahal makanan anjing ada di dekat mereka. Kasus Anjikuni berbeda karena unsur keanehannya yang ekstrem. Bagaimana mungkin orang-orang pergi begitu cepat sehingga makanan di panci belum dingin? Tetapi mereka juga menghilang tanpa membawa anjing atau jenazah mereka. Meskipun banyak ahli skeptis dan menganggap kasus ini dilebih-lebihkan oleh pers atau bahkan rekayasa Labelle sendiri, misteri ini tetap menjadi favorit para pencinta UFO dan dimensi paralel. Kasus ketiga membawa kita ke desa Howard Verde di Brasil pada tahun ke-1923. Sebuah desa dengan sekitar 600 penduduk dilaporkan lenyap. Ketika tim penyelidik tiba, mereka menemukan sebuah desa yang ditinggalkan secara tergesa-gesa. Di salah satu bangunan, mereka menemukan senjata yang baru saja ditembakkan. Dan di papan tulis, hanya ada satu tulisan yang tersisa, tidak ada keselamatan. Spekulasi berkisar dari pemberontakan politik yang kejam hingga serangan militer yang disamarkan. Namun, seperti kasus lainnya, tidak ada mayat, tidak ada saksi, dan tidak ada yang menjelaskan apa arti pesan terakhir yang mengerikan itu. Howard Verde menjadi pengingat gelap bahwa hilangnya populasi secara tiba-tiba tidak hanya terjadi di era kolonial. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada desa-desa ini? Mengapa narasi horor selalu melompat pada asumsi penculikan alien atau pintu ke dimensi lain? Para peneliti dan ilmuwan cenderung menawarkan penjelasan yang jauh lebih masuk akal, meskipun tidak kalah mengerikan. Teori pertama dan paling logis adalah wabah penyakit dan migrasi massal. Bayangkan wabah penyakit yang sangat menular dan mematikan, seperti kolera atau tifus, menyerang desa terpencil sebelum era kedokteran modern. Penduduk yang sehat mungkin terpaksa melarikan diri secara massal dan tergesa-gesa untuk menghindari infeksi.
Mereka akan meninggalkan barang-barang karena fokus utama mereka adalah menjauh secepat mungkin. Dalam kasus Roanoke, ini bisa jadi gabungan penyakit dan kelaparan yang mendorong sisa-sisa penduduk untuk mencari perlindungan di antara suku asli. Teori kedua berkaitan dengan bencana alam yang tak terlihat. Salah satu fenomena paling mematikan yang tidak meninggalkan kerusakan struktural adalah pelepasan gas beracun secara tiba-tiba. Karbon dioksida, misalnya, lebih berat dari udara dan bisa dilepaskan secara mendadak dari danau vulkanik atau celah geologis, memenuhi lembah dan desa yang terletak di dataran rendah. Gas ini tidak terlihat, tidak berbau, dan membunuh secara cepat. Penduduk bisa tewas mendadak saat sedang makan, tidur, atau bahkan berbicara, meninggalkan pemukiman dalam kondisi seolah-olah waktu berhenti. Dan terakhir, kekerasan dan konflik yang tidak terekam sejarah. Dalam banyak kasus seperti Hoorverde, hilangnya populasi dapat dikaitkan dengan konflik lokal, pembersihan etnis, atau bahkan pengambil alihan tanah yang dilakukan secara rahasia oleh kekuatan yang lebih besar. Karena pemukiman ini terpencil, kisah mereka mungkin tidak pernah terekam dalam arsip sejarah resmi, meninggalkan misteri yang ditutupi oleh spekulasi supranatural. Kisah desa-desa yang hilang ini adalah perpaduan antara fakta sejarah yang mengerikan dan fiksi yang dibuat untuk memuaskan rasa haus kita akan misteri. Meskipun kita mungkin tidak pernah tahu nasib pasti setiap penghuni desa, pemahaman ilmiah membantu kita melihat bahwa terkadang tragedi di dunia nyata jauh lebih menakutkan daripada mitos. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Kasus mana yang menurut Anda paling mungkin disebabkan oleh penyebab ilmiah? Dan mana yang paling membingungkan? Terima kasih telah menonton.